Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 praktikum modul 6 kelas RC ingin memaparkan hasil analisis kami dari kode praktikum yang sudah diberikan. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dimas Rizky Ramadhani dan juga ada teman-teman saya yaitu ada Asrizal, ada Leon Abdi Marga dan juga ada Erwan Arif. Mungkin untuk yang pertama yaitu adalah mendefinisikan sebuah fungsi. Karena di sini modul adalah pengembangan pemrograman fungsi pada R. Mungkin untuk teman saya persilakan. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai ke dalam penerapan fungsi R-nya, sini kita ingin mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan pengembangan pemrograman fungsi pada R. Fungsi dalam R memungkinkan Anda untuk menyusun kode dalam unit-unit kecil yang dapat dipanggil berkali-kali berbagai bagian program, sehingga memudahkan programmer dalam melakukan pemeliharaan, debugging, dan pengembangan kode yang lebih kompleks. Dalam R, fungsi membutuhkan atau tidak membutuhkan input dari X, setelah itu akan mengeluarkan output fx. Yang pertama langkahnya itu mendefinisikan fungsi. Nah, untuk fungsi ini kita menggunakan kata kunci function dalam dalam kurung untuk mendefinisikan suatu fungsi pada R. Ini install package R6 ini untuk pengembangan yang bagian R6 nantinya. Nah, sini misalnya nih kita memiliki sebuah kasus, misalkan terdapat suatu fungsi yang menyatakan luas suatu lingkaran. Jika lingkaran memiliki jari-jari 9 dan n-nya n-nya 3,14, maka hitunglah luas lingkaran menggunakan program R. Yang ditanya di sini kita untuk menghitung luas lingkarannya. Di sini kita menggunakan objek variabelnya luas lingkaran menggunakan function ini pi. Pi ini pi-nya ini kita nanti masukkan nilai eh, untuk menghitung nilai luas lingkarannya dan R ini sebagai jari-jarinya. L di dalam statistik kita kalau misalnya ingin menghitung luas lingkaran kita menggunakan rumus pi dikali R pangkat 2. Nah, di sini rumus yang kita masukin terus mereturn n, terus kita memasukkan nilai yang diberikan tadi. Nilai pi-nya 314 dan jari-jarinya 9. Setelah dimasukin semuanya, kita ingin melihat outputnya. Nah, luas lingkarannya didapatkan 254,34. Nah, di sini juga kita ada misalnya jika ingin membuat fungsi secara default dapat menggunakan default argument. Sini contoh kasusnya untuk mencari luas persegi panjang menggunakan function yang mana panjangnya itu misalnya kita eh, panjang dari yang kita buat itu 5 dan lebarnya ada 18 dan rumusnya P kali lebar untuk mencari luas persegi panjang. Nah, di sini kita memanggil berapa sih luas persegi panjang dari panjangnya 5, lebarnya 18. Hasilnya itu 90. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, pada fungsi rekursi sini pada fungsi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusi. Nah, pada contoh kasus basis di sini pada kode tersebut itu dapat fungsi rekursi untuk menghitung faktorial. Nah, pada faktorial ini kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama faktorial yang menerima satu parameter yaitu n fungsi
ya fungsi. Nah, pada kasus basis ini terdapat dalam perhitungan faktorial ada kondisi dasar atau kasus basis yang menghentikan proses rekursi. Jika n bernilai 0, maka akan mengembalikan nilai 1. Terus pada kasus rekursi ini, di sini itu n bukan 0, maka fungsi akan menghitung faktorial dengan mengalihkan n dengan faktorial. Terus di mana fungsi faktorial ini akan memanggil dirinya sendiri dengan n ini kurang 1 sampai mencapai basis n sama dengan 0. Nah, terdapat dilihat menggunakan fungsi print faktorial terdapat nilai hasilnya 5040. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemrograman berbasis objek atau OP pada R. Di mana meskipun R bukanlah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk OP seperti Python atau Java, R menyediakan beberapa cara untuk menerapkan prinsip-prinsip OP melalui sistem-sistem yang berbeda. Di mana terdapat tiga eh, sistem kelas yang akan saya bahas adalah untuk S3 dan S4. Bisa dilihat di bawah untuk kode pada S3-nya, di sini kita mendefinisikan fungsi MAS underscore itera yang menciptakan objek mahasiswa menggunakan tipe kelas S3. Kemudian di situ ada fungsi ini tuh menerima dua parameter yaitu nama dan umur lalu menyimpannya dalam list. Setelah itu ditetapkan list tersebut sebagai kelas mahasiswa sehingga semua objek yang dibuat dengan fungsi ini akan memiliki kelas mahasiswa. Selanjutnya bisa lihat di bawahnya, di bawahnya itu kita akan mencetak objek kelas mahasiswa dengan cara print print dot mahasiswa. Kemudian metode ini akan dipanggil saat kita mencetak objek mahasiswa dan menampilkan atribut nama dan umur dari objek yang sudah ada tadi. Bisa dilihat outputnya, tadi inputnya itu alis 30, kemudian outputnya bisa lihat. Lanjut untuk kode S4-nya, di sini untuk S4-nya kita mendefinisikan kelas dosen dengan menggunakan set class. Kemudian karena S4 ini lebih cocok untuk digunakan ke data yang lebih formal sehingga kita mendeklarasikan slot untuk memastikan atribut nama adalah tipe karakter dan umur bertipe numerik. Kemudian di bawahnya bisa lihat ada kita membuat objek dosen satu dibuat menggunakan new sesuai dengan struktur yang ditentukan di kelas dosen. Yang dimana pendekatan ini memastikan bahwa objek yang dibuat sesuai dengan tipe data yang telah didefinisikan. Kemudian kita mendefinisikan metode show untuk kelas dosen menggunakan set method. Untuk membuat metode show yang memungkinkan kita mencetak informasi nama dan umur dari objek dosen. Kemudian bisa dilihat outputnya. Jadi untuk S3 itu dia lebih cocok, eh, kelas S3 itu lebih fleksibel dan sederhana dan cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan super ketat. Sementara untuk S4 dia lebih ke yang formal. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menuju kelas R, di mana kelas R ini merupakan ya sistem OPP juga sama, tapi OPP yang modern di R yang mendukung enkapsulasi, pewaris, dan metode dengan sintaks yang mirip juga sebenarnya sama dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Python. Tapi R6 ini menggunakan kelas referensi secara bawaan.
Jadi kalau misalnya untuk R6 ini dia ada library-nya sendiri untuk R6. Jadi teman-teman juga bisa akses dan juga bisa install package-nya juga udah ada di RStudio. Bisa menggunakan pustaka R6 dan menggunakan R6 kelas. Yang dimana di sini kita langsung mendefinisikan kelas R6-nya. Kita di sini mengkategorikan peserta R6 kelasnya ya kita masukkan ke dalam peserta, publiknya, listnya, kita beri nama-nama dan juga null, serta umur juga null. Di mana kita menggunakan inisiasi sebagai variabelnya, inisiasi dan juga kita masukkan function yang di propertiesnya atau variabel di dalamnya itu ada nama dan juga umur. Nah, di self dan juga self dollar name itu variabelnya kita masukkan nama, self dollar umurnya kita masukkan dengan umur. Nah, kita lanjut mencetak fungsi function kita yang dimana kita keluarkan di sini nama yang berisi nantinya itu adalah save umur yang sudah kita variabel yang sudah berbentuk variabel. Nah, nanti kita lakukan cetak. Selanjutnya kita membuat objek dari kelas R6-nya yang dimana peserta satu, peserta dollar new yang dimana di dalam variabelnya ada nama Alis dan juga ada nama umur. Jadi kita membuat baru lagi dan juga menggunakan metode peserta satu dot print yang dimana mengubah atributnya. Jadi tadi 27 umurnya kita ubah juga. Jadi namanya tetap sama, tapi ada kita ubah di situ peserta dot umur. Nanti di setelah kita peserta satu kita print, nanti akan muncul dua akan tetapi satu umurnya 272 dan juga 27. Jadi R6 kelas ini sebenarnya adalah untuk bisa kita gunakan untuk mengubah ataupun mencetak beberapa hasil gitu. Entah kita mau taruh 5 ataupun kita taruh 10 dan lain sebagainya gitu. Tapi akan tetapi dibilang simple tidak terlalu simple, tapi dia bisa langsung mencakup keseluruhan dengan menggunakan kode R6. Bisa kita manipulasi lah dari hasil printnya gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan pada coding kita untuk pemrograman berbasis fungsi di RStudio itu dapat kita gunakan sebagai banyak hal-hal di kegiatan sehari-hari. Contohnya tadi kalau di atas itu kita bisa menggunakan untuk menghitung lingkaran, trapesium, dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan kode S3, S4, dan R6, kita bisa mendefinisikan atau mengkategorikan sebuah biodata. Gitu. Tadi teman-teman juga bisa lihat dari mahasiswa dan juga peserta. Nah, biodatanya itu bisa kita buat urutan dan bisa kita manipulasi juga gitu. Jadi ya untuk modul kali ini kita diajarkan untuk bagaimana cara memanfaatkan RStudio dalam berbasis fungsi yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti menghitung matematika dasar yang seperti rumus trapesium, persegi panjang, dan lain sebagainya. Atau juga bisa pendataan biodata secara terurut. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok satu Komstat RC. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat malam semuanya.